Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube. Jumpa lagi dengan kami Simala Bapis. Kami begitu senang karena banyak sekali teman-teman dari pengguna YouTube, khususnya penonton Simala Bapis, yang begitu antusias untuk mempelajari budidaya ikan nila maupun ikan-ikan jenis lainnya dengan metode bioflok. Pada awalnya banyak yang tidak begitu tertarik apa sih budidaya dengan metode bioflok ini. Justru begitu antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan minta dihitungkan berapa modal dan keuntungan dengan sistem budidaya ikan bioflok ini dengan menggunakan kolam yang D1, D2, D5 sampai dengan skala yang menengah. Baik, terakhir kemarin pertanyaan dari salah seorang subscriber kami yang benar-benar pemula, minta diulaskan, ya kan, minta dibuat perhitungannya. Berapa sih Bang kalau kita benar-benar tahap awal, tahap belajar untuk metode bioflok ini, jadi dengan modal yang sangat minim sekali. Bisa nggak sih hanya dengan modal 1 juta, ya kan, 1 juta nih kawan-kawan. Itu sudah bisa kita memulai budidaya ikan nila dengan metode bioflok ini. Untuk skala pemula dulu, belajar dulu. Oke, akan coba kami jawab teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kami sarankan bagi teman-teman yang benar-benar baru mengenal budidaya ikan dengan metode bioflok ini, menggunakan untuk tahap awal itu adalah kolam terpal dengan diameter 1 atau kolam D1. Kebenaran kemarin ada yang minta diulaskan. Coba ulas lagi Bang, kolam D1, ya kan? Dari awal sampai akhir. Oke, tepat sekali video ini ya. Oke, kolam D1 ini teman-teman bisa beli secara online. Ada jualannya secara online, ya kan? Bisa dibeli, itu udah full set. Sudah sama besi-besinya, sudah sama selang-selangnya, sudah sama apa karpet-karpet untuk melindungi besinya itu. Pokoknya udah lengkap lah. Teman-teman tinggal pergunakan, tinggal beli aerator, tinggal colok ke listrik, ya kan? Mungkin ada sedikit tambahan batu gelembung. Teman-teman bisa dibelilah batu gelembung ya. Itu juga murah, harganya paling 10.000 sampai 15.000. Sekarang kita fokus di kolam terpal diameter 1. Itu harganya kisaran 600 ribuan. Belum ongkir ya. Kami di sini nggak mencantumkan ongkir karena ongkir itu fleksibel ya. Berbeda antara satu daerah ke daerah lain. Makanya kami hitungkan biaya terpalnya saja. Nah, biaya kolam D1 ini 600.000 ya teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman dalam hal ini harus menggunakan aerator yang kapasitas output udaranya itu di atas 30 liter per menit. Kenapa seperti itu? Karena kolam D1 ini itu kubikasi airnya itu sekitar 1 kubik atau 1,2 kubik ya. Kenapa? Karena kolam D1 itu sebenarnya dia nggak pas 1 meter. Kalau teman-teman ukur, setelah beli kolam diameter 1, itu lebih dari 1 meter, sekitar 120 cm lah. Dan tinggi terpalnya pun itu lebih dari 1 meter. Tapi untuk tinggi air, teman-teman tetap bisa pergunakan 100 cm. Kemudian kubikasi airnya itu kita anggap saja di 1 kubik. Nah, 1 kubik ini teman-teman bisa menggunakan aerator dengan output udara di atas 30 liter per menit. Kalau nyari aerator yang pas banget 30 liter per menit itu susah ya teman-teman. Tapi dalam hal ini kami sudah berikan ya buat teman-teman sebaiknya menggunakan aerator Resen AA70 ya kan. Sekali lagi aerator yang Resen AA70. Teman-teman bisa cari di situs-situs belanja online ya. Kami nggak menyebut nama toko atau link tokonya, silahkan teman-teman cari sendiri, itu banyak dijual. Aerator Resen AA70 ini kemampuan udaranya itu adalah 54 liter per menit. Besar kan? Cukup untuk kolam D1 tadi. Dengan listriknya itu hanya 25 watt. Harganya sebesar 400 ribuan. Ya, antara kisaran 380, 400, jadi beda-beda toko ya. Beda-beda toko itu beda harga. Tapi kita buat saja plot harganya tuh 400 ribuan. Maka kita sudah dapat budget pengeluaran adalah terpal 600 ribu, aerator 400 ribu. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya listrik. Karena tadi teman-teman menggunakan aerator yang 25 watt, yang Resen AA70 tadi, berarti teman-teman menghitung kebutuhan listriknya itu adalah rumusnya 25 dikali 24 jam dibagi 1000, ya kan, dikali tarif dasar listrik 1.400. Itu ketemunya adalah Rp840 dalam sehari. Sehari Rp840, berarti kalau sebulannya itu kisaran di 25 ribuan. Dari tebar bibit sampai panen berarti dikali 3 bulan kan, berarti pengeluaran listriknya itu di kisaran 75.000. Kita bulatkan saja tuh 75.000 ya teman-teman semuanya. Udah ketemu tuh. Nah, sekarang kita akan menghitung bibit. Nah, berapa sih kebutuhan bibit untuk kolam terpal yang diameter 1 tadi? Nah, kolam terpal diameter 1 kita sudah ungkapkan pada beberapa konten sebelumnya. Banyak sekali kita ulas. Upayakan kita itu tebar hanya 100 ekor per kubik air.
Nah, kalau kolam D1 tadi kita hanya 1 kubik, enak, berarti kita hanya 100 ekor bibitnya. Berapa harga bibit, Bang? Terserah, karena ini untuk pemula ya kan. Untuk pertama teman-teman benar-benar mencoba, mau beli bibit yang ekoran boleh, yang kiloan boleh. Tapi kami sarankan yang size-nya itu di atas 5 cm, 5, 7, sampai 10. Harganya itu yang di atas 2 jari itu sekitaran 1.000 per ekornya ya, gitu. Oke, kalau kita hitung 1.000 per ekor, berarti untuk 100 ekor bibit, budgetnya adalah 100.000, ya kan? Untuk bibit. Teman-teman juga bisa beli kiloan. Kalau kiloan itu, beli yang 1 kilonya itu isi 50 ekor. Nah, sehingga untuk kolam D1 tadi, teman-teman membutuhkan 2 kilo bibit. 2 kilo bibit tuh harga 50.000 per kilo. Sama aja, 100.000 juga. Udah fix. Untuk kebutuhan bibit adalah 100.000. Sekarang kebutuhan pakan. Kebutuhan pakan itu menghitungnya, rumusnya adalah teman-teman tentukan dulu target panen. Pada video sebelumnya, kami sering mengulas bahwa target panen itu adalah 1 kilonya isi 5 ekor. Nah, dalam video ini, karena ini menggunakan kolam D1, ya kan teman-teman, dan ini untuk skala pemula, kami sarankan teman-teman nanti panennya itu target di 1 kilonya isi 4 ekor. Kenapa? Kalau teman-teman menggunakan rumus 1 kilonya isi 5 ekor, itu nanti hanya akan habis pakan tuh 20 kilo. Kalau habis pakan hanya 20 kilo, terpaksa teman-teman beli eceran. Ya, beli karungan kan satu karung itu 30 kilo. Makanya kami sarankan untuk kolam D1 buat teman-teman pemula, targetkanlah panen itu 1 kilonya nanti isi 4 ekor. 3 ekor bagus, tapi 4 ekor aja dalam hal ini kita hitung, supaya enak teman-teman menghitungnya. Kalau 1 kilo isinya 4 ekor, bibit 100 ekor, berarti teman-teman nanti akan menemukan angka kebutuhan pakannya itu 100 dibagi 4 ketemunya 25 kg. Ya, kalau 25 kg ini teman-teman udah bisa tuh beli pakan 1 karung, ya kan? Nggak usah beli eceran lagi. Karena pakan 1 karung itu isinya 30 kilo, sementara teman-teman hanya butuh di kisaran 25 kilo, nggak apa-apa lah. Yang 5 kilonya lebih di-save untuk siklus panen kedua. Oke, sudah ketemu. Kebutuhan pakan adalah 1 karung dari tebar bibit sampai panen, ya kan? 1 karung pakan itu sudah kami ungkapkan banyak pada video sebelumnya ulasan tentang pakan, teman-teman bisa cek ya. Kita buat angkanya di harga 380.000 per karungnya, teman-teman semuanya. Itu untuk protein terbaik, yaitu di atas 30%. 1 karung 380.000. Udah fix tuh kebutuhan untuk pakan, teman-teman harus mengeluarkan budget sebesar 380.000. Lalu kebutuhan lainnya adalah teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan untuk biofloknya. Bahan-bahan biofloknya juga kecil ya, karena kita hanya butuh garam krosok 1 kilogram. Itu harganya sekisaran 3.000 ya kan, atau 5.000 lah. Molasenya itu hanya 100 mili, dikit banget lah gitu loh kan. Nah, kemudian bahan-bahan lainnya seperti probiotik, dolomit itu dikit, apalagi dolomit hanya 50 gram, ya kan. Probiotik hanya butuh 2 gram. Mungkin teman-teman butuh tambahan beli batu aerator atau batu gelembung atau uniring ya, 1 atau 2 biji. Kami sudah bikin catatannya bahwa kebutuhan untuk bahan bioflok plus batu aerator segala macam tadi itu kita anggap saja biayanya 50.000. Nah, sekarang kita akan ulas lagi secara keseluruhan ya teman-teman semuanya. Beli kolam terpal tadi adalah 600.000, kemudian beli aerator adalah 400.000, kemudian beli bibit di 100.000, biaya listrik 3 bulan 75.000, untuk pakan 1 karung 380.000, plus bahan-bahan bioflok dan batu gelembung tadi adalah 50.000. Maka biaya yang harus teman-teman keluarkan adalah sebesar 1.605.000. Wah, budget cuma 1 juta nih Bang. Sementara yang harus kita keluarkan 1.605.000. Ya, seperti itu realitasnya teman-teman semuanya. Karena teman-teman mulai dari awal. Nanti pada saat panen kedua, teman-teman kan nggak perlu beli terpal lagi. Makanya kami hitungkan ini adalah spesifiknya seperti itu, khusus untuk kolam D1. Ya, oke. Jadi budgetnya itu sekitar 1.605.000. Untung nggak Bang? Nah, untuk menghitung untung, kita hitung dulu penjualan. Rumus penjualan adalah jumlah pakan yang habis plus berat bibit. Jumlah pakan yang habis teman-teman tadi adalah 25 kg plus bibit 2 kg. Maka penjualan adalah di angka 27 kg. Oke, 27 kg kita kalikan aja. Harga yang umum saat ini adalah 30.000 per kilogramnya. Terserah itu mau ikan bawal, ikan mas, ikan nila, ya kan? Kita anggap harganya di 30.000 per kilogram. 27 kg dikali 30.000 maka akan ketemu angka 810.000 rupiah. Untung nggak Bang? Nggak untung. Separuhnya ya. Modal teman-teman tadi di kisaran 1.600-an ya, 1.605.000. Sementara penjualan di harga 810.000. Oke, berarti nggak untung tuh. Modal 1.600-an, sementara
penjualan hanya di 800. Kenapa seperti itu? Ya, karena di awal budidaya apapun itu jangan mengharapkan keuntungan. Keuntungan nanti insya Allah teman-teman akan ketemu di siklus kedua atau di panen kedua. Nah, sekarang kita akan coba hitung untuk siklus kedua. Berarti siklus kedua itu teman-teman itu hanya membutuhkan modal itu di pakan 380.000, listrik 75.000, kemudian beli bibit 100.000, dan bahan-bahan untuk bioflok tadi 50.000. Maka modal yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk di siklus kedua nanti adalah 605.000. Ya kan? Udah kelihatan tuh. 605.000 saja untuk di kedua, berarti kurang dari 1 juta, ya kan? Nah, untuk pertama 1.600.000, kedua modalnya itu hanya 605.000. Kenapa? Karena di penanaman kedua, teman-teman nggak perlu lagi beli terpal dan nggak perlu lagi beli aerator. Untung nggak Bang? Ya, insya Allah untung. Karena penjualan tadi kita di angka 810.000, sementara modal hanya 605.000. Jadi keuntungan teman-teman itu adalah 205.000. Kecil ya Bang? Ya, kecil, namanya juga masih belajar. Nah, dalam hal ini kami sering sekali menemukan, pertama budidaya nggak ada keuntungan, oh kenapa? Rugi katanya. Nah, ini kesalahannya tuh di situ ya. Jadi kalau kami jelaskan sekali lagi, pertama kita budidaya itu nggak bakal untung. Kenapa? Karena kita untuk balik modal aja itu udah syukur, ya kan? Kenapa? Karena kita tadi beli alat. Kemungkinan insya Allah untung itu di panen kedua, jika teman-teman menggunakan metode yang benar tentunya ya kan, dan menggunakan pakan tuh jangan yang murah, jangan yang proteinnya di bawah 30%, oke? Nah, di panen kedua itu insya Allah nanti akan ada untungnya. Makanya kalau teman-teman mencoba segala sesuatu, pertama gagal, mundur, ya sudah, akan gagal selamanya, dan akan rugi selamanya, dan akan membuat histori sejarah yang kelam. Wah, saya gagal, wah, saya tidak berhasil. Padahal ini adalah sebuah kelemahan. Oke, sampai di sini videonya. Kami akan coba jawab lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kami akan ulas secara detail, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.